Ya kan rukun Jumat di sini disebutkanlah arkanul khutbataini, 5 perkara di dalam khutbah. Alhamdulillah, salawat, wasiat untuk bertakwa, membaca ayat Al-Qur'an yang bisa dipaham, dan berdoa. Ya kan? Yang Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Nah itu wajib tuh. Itu wajib minta tinggalnya tuh kada saham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa hina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajillahu maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannif al imam al habib Ahmad bin Zain al Habsyi fi kitabihi Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah an-Nafi'ah il anqal. Berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah sampai daripada perkataannya, faslun sholatul jumu'ah wal jamaah. Ini pasal membahas tentang sholat Jumat dan sholat berjamaah. Wal jumu'atu fardu ainin. Salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu maksudnya adalah fardu wajib, ain perorangan. Jadi setiap orang wajib salat Jumat. Ala kulli muslimin. Kemudian pulang kada seberatan kada setiap orang juga, Bang. Yang diwajibkan di sini adalah setiap muslim laki-laki. Muslim laki-laki. Artinya babinian kada wajib. Misalnya pang babinian babinian salat jua Jumat. Bajumat jua nih. Maka salatnya sah kada maulang, cuma kada dianjurkan. Namun kita lihatlah di Masjid Agung Al-Mukarramah ke Al-Karomah lah, yang di Martapura tuh. Al-Karomah lah, Al-Karomah. Masjid Agung Al-Karomah itu kan di Martapura itu ada aja bibinian di atas tuh, 4 basinggah, 4 di Jumatan nya. Sah kada? Sah. Kada lagi nya mau ulang. Sah, kada usah mau ulang sembahyang zuhur lagi. Cuma yang dianjurkan di sini adalah laki-laki lah. Wal jumu'atu fardu ainin. Salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Ala kulli muslimin. Wajib perorangan. Ya kan ada fardu ain, ada fardu kifayah lah. Kalau fardu kifayah itu kan cukup saikung aja manggawi selesai. Tapi kalau fardu ain kada kawa saikung aja. Ya kan? Setiap orang wajib itu fardu ain. Ala kulli muslimin. Kemudian pulang diwajibkan Jumat ini setiap orang yang muslim. Artinya kalau lain orang Islam kada wajib lah. Zakarin, horin. Kemudian pulang Islam laki-laki pulang. Kalau nya babinian kada wajib. Bencong pangguru jar.
Kalau waria lah, waria itu kan wanita pria. Orangnya sebujurnya lalakian lah, cuma sifat babinian. Nah, inilah lakian bujur, ya kah? Atau babinian di laki-laki ya kan ibaratnya. Nah, ini babinian lain pulang ya kalau ini bujur-bujur bencong, ini beisian kamaluan dua. Ini ada, ya kah? Orang nangka itu ada beisian alat dua dah. Nah, kalau nyebaisian alat dua, lihat kelakuannya tuh kalaki-laki kah atau kababinian kah? Oh, kelakuannya kababinian, berarti babinian berarti. Bakorudong orangnya, ya kah? Dasar ibaratnya barok, berarti babinian. Tapi kalau ibaratnya kelakuannya laki-laki, alatnya dua buting nih, kelakuannya laki-laki berarti laki. Bilangnya lalakian wajib inya sembahyang Jumat. Kemudian ala kulli muslimin zakirin hurin hadirin, orangnya kada musafir dah. Kalau musafir kan misalnya perjalanan ke Surabaya atau misalnya perjalanan ke Amuntai kan jauh tuh 80 kilo lebih. Nah, hari Jumatnya pas orang azan Jumat nah kada wajibnya berjumat, kada wajib berjumat lah. Kada wajib, tapi sah aja bang lah. Misalnya kita nih musafir ke Surabaya saumpamanya, tapi musafir nih pun ada batasnya lah, ada batasnya 4 hari batasnya. Jadi kalau kita nih musafir ke Surabaya, aku aja ke Surabaya hendak seminggu, nah berarti lebih pada 4 hari itu wajib inya sembahyang. Aku aja hendak ke Jakarta seminggu, aku aja hendak ke Amuntai seminggu, berarti lebih pada 4 hari, berarti ada musafir lagi tuh mugim ngarannya. Nah, kalau nya mugim, nah wajibnya berjumat. Tapi kalau nya musafir 4 hari pas atau kurang pada 4 hari, aku jadi 3 hari Jepang jar di Amuntai ini jar. Pas karena hari Jumat kada wajibnya berjumatan. Tapi misalnya nya berjumatan sah aja, sah, sah jumatannya. Nah jadi sholat Jumat itu wajib atau fardu ain hukumnya atas setiap muslim laki-laki lawan orang ini mukim juga. Jangan sampai kita kada berjumat lah. Kalau kada berjumat itu disebutkan 3 kali berturut-turut kada berjumat, itu disebutkan tanda munafik di dalam hati itu ada. Kalaunya itu kita dicap orang yang sebagai orang yang munafik lah, maka innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ujar Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu tempatnya di akhirat di dalam neraka paling bawah. Nah, jadi supaya kita itu selamat daripada sifat munafik, jangan sampai kita itu kada berjumatan apalagi 3 kali berturut-turut. Ya kan? Apalagi 3 kali berturut-turut. Nah, jadi sholat Jumat lah, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, tapi kan ada syarat-syaratnya bang lah. Misalnya di kampung itu atau di tempat itu kada sampai 40 seumpamanya. Kayak apa nih? Berjumat kah berjuhur? Kayaknya kayak berjuhur. Misalnya 10 aja. Di kampung itu 10 aja. Ya kan? Maka kada wajibnya berjumat, dianjurkan berjuhur. Kada sama khutbah kada usah. Kan Jumat tuh ada khutbahnya, karena ada syarat-syaratnya. Rukun-rukun berjumat tuh apa-apa aja. Jadi Jumat itu hukumnya fardu ain setiap orang Islam laki-laki, bukan perempuan. Ya kah? Hurin. Orang ini mukallaf, ya kah? Artinya orang balik berakal wajib berjumat. Orangnya balik, orangnya berakal wajib berjumat. Misalnya belum balik, Bang. Orang ini belum balik, orang ini laki-laki, orang ini Islam tapi belum balik. Kalau belum balik, itu dianjurkan kepada orang tuanya untuk mengajarkan ya kepada anak-anaknya untuk sholat. Atau misalnya orangnya kada bakal, orangnya sudah balik tapi kada bakal, kada wajib berjumat. Hadirin orangnya mukim lah, orangnya mukim. Nah, jadi membahas masalah sembahyang Jumat. Bila udrin syar'in, nah kadada uzur syara'. Misalnya garing kada kau berjumat,
impus bepasangan saumpamanya di hidung, di tangan. Pas hari Jumat wajib kayaknya berjumat kada sembahyang zuhur aja karena uzur lah. Atau wal motor, nah di sini disebutkan hujannya lebat benar. Misalnya kita tulak berjumatan, pacangan malicaki masjid atau pacangan membasahi masjid, ini kan uzur. Tapi wah ini ada aja jas hujan, ada aja ya kah, mobil ada aja, kada ada alasan kada berjumatan. Bau hujan namjar kada usah berjumatan kita jar. Amun nang itu sakomplek bisa kalau berjumatan bujuran ya kah, yang barak rumah gini kada berjumatan juga. Maksudnya tuh ya memang kada ada, memang disebuju-buju ujur. Hujannya labat saumpamanya lawan angin-angin topannya. Bilanya keluar pacangan tingkerap nyawa kurus bang. Jadi bilanya keluar harinya hujan, ada angin topan, ada puting beliung saumpamanya. Lalu kada kau berjumatan, nah ini uzur, ada masalah. Kemudian kal maradi wal motor. Wa min syurutil jum'ah, nah di antara syarat-syarat berjumat. Ini Jumat. Masalah membahas masalah Jumat lah. Jumat tuh bagus ya Allah. Hari Jumat tuh bagus sagan kita beramal beribadah. Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Hari rayanya orang Islam. Dalam satu minggu itu hari yang paling hebat adalah hari Jumat. Makanya para alim ulama, orang-orang soleh bilanya hari Jumat banyak beramal beribadah. Kenapa? Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah penghulu segala hari-hari. Wa min syurutil jum'ah, di antara syarat-syarat orang berjumat al khutbatan, adalah dua khutbah. Jadi syarat-syarat orang berjumat itu adalah ada dua khutbah. Kalau orang kada mau khutbah, kada berjumatan kada ada. Kita aja berjumatan kada sebah khutbahan jar, kada mau. Ya kan, kada mau. Berjumat kada berkhutbah ya, Pak. Di mana-mana orang berjumatan itu ya kalau berkhutbah. Ini kada jar. Sekali barang ya kada bosan berkhutbahan. Kada mau ya kan. Jumat itu karena apa? Annal khutbata maqamar rak'atain, ya adalah di dalam Bilal aja menyambat. Khutbah itu menempati atau kedudukannya seperti 2 rakaat sembahyang. Kita sembahyang Jumat 2 rakaat. Ya kan sembahyang zuhur tuh 4 rakaat lah. Sembahyang Jumat 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya itu letaknya di khutbah. Makanya ketika khutbahnya batal, Jumatnya kada sah. Khutbahnya batal. Ya kan? Jumatnya kada sah. Contoh misalnya si tuan khotib ini cacat di dalam khutbahnya, tak tinggal rukun. Ya kan rukun Jumat di sini disebutkanlah arkanul khutbataini. Rukun khutbah itu yang pertama hamdulillah ta'ala, mengucap alhamdulillah. Rukun khutbah nih ya Allah, mengucap alhamdulillah. Amunnya kada ba alhamdulillah kada sah. Yang kedua as-shalah 'alan nabi, mengucapkan salawat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Nah, kemudian yang ketiga wal wasiyah bitaqwa, usikum manafsi bitaqwallah, jadi kalau wasiat bertakwa nih. Wa qiraati ayah minal Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin, atau ayat-ayat yang lain. Wa du'a lil mu'minin, kemudian selanjutnya adalah mendoakan orang-orang beriman fil akhirah, ketika khutbah terakhir, khutbah kedua.
Nya khutbah itu kan ada dua buting. Khutbah pertama, khutbah kedua. Nah, doa ini dianjurkan di khutbah yang kedua, khutbah yang terakhir. Jadi 5 lah rukun khutbah itu. Alhamdulillah, salawat, wasiat, membaca Al-Quran yang bisa dipahami, dan doa. Kalau tak tinggal khotib nih lah, khutbah salah satu 5 ini, tak tinggalnya kadada di khutbah pertama dan khutbah kedua kadada nih yang 5 perkara ini, maka khutbahnya batal. Apabila khutbahnya batal maka wajib diulang. Hajar si khotibnya kada ingat membaca wasiat takwa. Nah, kada saham. Ya kah? Kada sah. Aja si khotibnya kada ingat membaca ayat. Nah, kada sah. Khatibnya aja kada ingat mengucapkan alhamdulillah. Nah, kada sah. Ya kah? Jadi wajib ada 5 perkara di dalam khutbah. Alhamdulillah, salawat, wasiat untuk bertakwa, membaca ayat Al-Quran yang bisa dipaham, dan berdoa. Ya kah? Yang Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, amin. Jar. Nah, itu wajib tuh. Itu wajib, muntah tinggalnya itu kada saham. Ya kah? Kada sah. Ini bagi khotib panglah. Bagi khotib. Jadi syarat bajumatan itulah yang pertama melakukannya waktu zuhur. Amun sudah asar sudah waktu, udah sampai jumatan lagi nah menjaga. Pakai itu jumatan ya asar sudah waktunya. Bangun guring ya, kalau bangun guring teguring orangnya lewat jam 4 kurang seperempat hanya bangun. Nah, jar hari Jumat hari ini lah, jar. Dikira tadi itu hari Kamis atau lain hari Jumat. Seperempat jam lagi asar. Kayak apa nih? Bejumatan kayak kita. Ada usah lagi bejumatan. Ya kamu sudah parak asar tuh dah. Ada sampat lagi ya kalau. Jadi waktu zuhur lah. Kalaunya waktunya keluar sudah habis waktu zuhur. Nah, kada sah sampai Jumat. Bahkan disebutkan lah misalnya ya nih. Misalnya lah khutbah saumpamanya. Kan sholat Jumat itu kan khutbah badulu hanya sholatnya ya Allah. Beda hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Itu sembahyang badulu hanya khutbah. Kalau berjumat ini kan khutbah badulu. Misalnya pang khutbah ya, kalau ini sisa 15 menit lagi. Khutbah pas sembahyang ya kah? Rakaat pertama sudah tagawe nih. Sisa rakaat kedua aja lagi. Sekalinya azan asar. Mungkin si khotibnya kalawasan khutbah mulai zuhur sampai asar khutbah sedin. Mang ini bilang terlalu benar. Alhamdulillah. Nya kaasikan sidin khutbah mulai zuhur sam. Ulun yakin mun ada nang kayak itulah masjid bisa di sepak bubuhannya. Saka diruntuh bubuhannya saka mimbarnya tuh nah. Mulai zuhur, mulai ajan Jumat sampai asar kada bakat tuntungan khutbah. Seperempat jam sebelum asar tuntung sidin khutbah. Pas hendak sembahyang ya kah? Pas hendak sembahyang rakaat pertama hendak naik rakaat kedua asar. Allahu Akbar. Orang ajan asar sidin sembahyang Jumat. Nah, maka ujar ulama atimmuha zuhran. Jadi kita 4 rakaat menyambungnya tuh, ada 2 rakaat lagi. 4 rakaat batal Jumatnya. Sudah tak keluar waktu napa separuh. Sabalah tak keluar waktu. Takbirnya waktu zuhur lah. Pas hendak salam atau rakaat keduanya sampai waktu asar. Ada 4 rakaat lagi sambung. 4 rakaat. Misalnya Pang Guru jar. Misalnya Bang, masbuk. Misalnya masbuk.
Ya mungkin pas apa ngarannya mendengarkan khutbah lah tagureng atau tekantut KWC segalanya orang hibak lah di WC antri nih biasanya di masjid-masjid besar biasanya ya Allah, apalagi masjid itu parak pasar nah di mana tak jadi pas tuntong baudo nih ya Allah hendak takbir sekalinya si imam sudah rukuk atau imam sudah tadhulu serakaat lalu masbuk ya kan. Nah masbuk tuh kayak apa usalinya guru, apakah usalinya usali Jumat atau usali Zuhur? Kan sembahyang Jumat itu kan wajib berjamaah nah itu ya kalau wajib berjamaah aku anak berjumat ya sorangan orang berapa rakaat 2 rakaat kada mau berjumat 2 rakaat sorangan kada mau nya wajib berjamaah. Nah misalnya pang separuh berjamaah karena 2 rakaat jadi sarakatnya berjamaah sarakatnya kada boleh kada ya contohnya tadi masbuk waman sabaka birakatin adrakal jum'ata au birakataini bi alam yudrak il imam fi ruku'i tsaniyah hurrima biniyatul jum'ah wa atammaha dhuhran. Misalnya nih ada kasus ya kan masbuk tertinggal sarakaat atau misalnya inya takbir si imam sudah tahiyat akhir ini bagiannya ya kan takbir si imam sudah tahiyat akhir yang lihat tadi ngarannya hibak mantri pauduan atau WC sakit parut macam-macamnya kalau uzur nah kayak apa itu apakah niatnya niat sembahyang Jumat atau niat sembahyang Zuhur? Ulama mengatakan ujar Imam Ghazali innahu yanwiha zuhran. Jadi kita niat sembahyang Zuhur aja. Sembahyang Zuhur. Bapak kayak apa? 2 rakaat kah atau 4 rakaat? 4 rakaat berarti mun Zuhur. Makanya jangan sampai masbuk. Mun masbuk lanjutakan 4 rakaat. Mun masbuk. Ya kan mun masbuk lanjutakan 4 rakaat. Misal pen masbuk nyatayalah sarakaat. Entah itu masbuk sarakaat, tertinggal sarakaat atau pian takbiratul ihram si imam sudah tahiyat akhir. Maka pian lanjutkan 4 rakaat. Sawat ba imamam sarakaat lawan imam berarti 3 rakaat tambahannya. Sawat ba imaman lawan si imam ibaratnya ketika tahiyatul akhir berarti 4 rakaat pian menambah. Nah. Waktu zuhur lah. Kemudian pulang Jumat itu antuqama fi khitatil balad. Disyaratkan berjumatan itu di pertengahan lah, perkampungan. Jangan di tengah hutan. Kita berjumatan di tengah hutan aja. Rumah orang kada ada, mulah masjid sidin. Rumah orang kada ada, mulah masjid. Main aku berjumatan di situ. Lain ibaratnya di tengah-tengah ya kah? Di tengah-tengah pemukiman warga itu dianjurkan berjumat melaksanakan sholat Jumat. Wa an la yasbiqaha wa la yuqarina jum'atun. Dan kada boleh juga kita itu berjumat maulah berjumatan itu berdekatan lah sambatannya. Nah kecuali ilaan asura al-ijtima, kecuali ibaratnya tempatnya itu memang sudah kada memadai lagi lalu maulah masjid pulang. Misalnya di sini masjid ya kalau parak lah masjid masjid sabuting kehalusan bahasanya nih lah, sedangkan manusia umat banyak sampai tutup jalan. Nah hanya bolehnya maulah masjid yang hanyar. Nah kalau cukup sabuting aja, apalagi lah ibaratnya sabuting masjidnya kan kada hibak, malah mula masjid yang hanyar pulang sedin. Nah, ini kada boleh. Ada boleh. Jadi misalnya di sini sudah hibak masjid, mau lah yang masjid pulang bahasa. Misalnya di Kurweng nih hibak, nih ya Allah, nih hibak lah. Mau lah pulang pian misalnya di muka sana masjid. Selama masjid itu hibak dan apa ngarannya kada memadai lagi manusia tempatnya nih kada kawal lagi boleh maulah masjid bahasa masjid hanyar lah kayak gitu lah masjid bahasa aja masjid hanyar boleh lain misalnya orang ada situ sedikitannya
Maka behigaan pulang masjid 100 meter jaraknya. 100 meter. Bayi beluncat aja sampai paribahasanya toh. Di sini belum hibak, maka bolah pulang masjid bahasa. Ini kada boleh. Ya, cukup sebuting masjid aja antara itu atau ini nah gitu aja. Tapi kalau di sini hibak kada memadai, boleh di sini pulang bahasa. Ya kah? Nah, an asral al-ijtima, ya kah? Misalnya ngale banyak banget orangnya, overload dah, manusianya kebanyakan. Wa an takuna jama'atan bi arba'ina. Lawan pulang disyaratkan ketika Jumatan itu jamaahnya lebih pada 40 atau 40. Kada boleh kurang pada 40. Kalau kurang pada 40 kada usah Jumatan, Juhur aja. Di komplek kita najar 13 ikung aja. Ini menurut Imam Syafi'i banglah. Beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain sekalipun kurang pada 40 tetap berjumat. Tapi kalau Imam Syafi'i kalau kurang pada 40 udah boleh berjumatan. Amunnya 40 berangkat berjumat. Kalau 40 berjumatan, kalau kurang pada 40 berjuhur ya lagi. Nah ini syarat-syarat banglah, syarat-syarat berjumat. Syarat-syarat berjumat. Kemudian pulang syarat-syarat khutbah tadilah ada 5. Kalau si khotib ini kada mencukupi syarat ini, maka wajib diulang lah. Wajib diulang khutbahnya tuh, wajib diulang. Tak tinggal misalnya, nah kayak sembahyang aja juga lah. Sembahyang tuh lah monnya tak salah rakaat, subhanallah ditagor. Nah begitu juga ketika makhutbah misalnya kada ingat itakullahnya, wasiatnya kada ingat, langsung tagor subhanallah tuh. Sama. Atau misalnya langsung aja berpander. Ya kah? Karena kan Jumatan ini boleh berpander. Bujur aja menempati 2 rakaat sholat. Kalau sholat tak boleh berpander. Jumatan boleh aja. Ya kah? Tak tinggal rukunnya. Nah misalnya ada apa-apa Nah, jadi rukun yang 5 ya kah? Lawan pulang disyaratkan yang menjadi khotib itu yang pertama wajib berdiri lah. Wajib berdiri. Nah kayak sembahyang juga tah. Sembahyang wajib berdiri lah. Mau khutbah tuh wajib juga berdiri. Misalnya panggurunya mau khutbah berduduk. Ada boleh? Salama kau berdiri kada boleh berduduk. Monnya kada kau pangguru jar. Mon cari yang bisa. Yang kau berdiri. Ya, yang kau berdiri. Kemudian pulang wajib juga tuan khotib ini suci. Misalnya tak kantut, nah bodoh lo, gantiakan yang lain. Ya kah? Harus suci. Lawan pulang disyaratkan tuan khotib ini tak tutup auratnya. Mentabuka kada sah. Makhutbah saumpamanya. Sekalinya aurat sidin terbuka. Nah kada sah. Terbuka aurat kada sah. Kemudian pulang ketika khutbah tuan khotib ini di antara 2 khutbah itu wajibnya duduk di antara 2 khutbah. Sekadar tumakninah ya kah? Yang membaca Ahmad Rasulullah Jumat tadi ya kalau Jumat tadi juga Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah kan duduk dulunya. Nah itu wajib tuh. Yang duduknya kada Ahmad Rasulullah sekadar tumakninah ya kalau. Kemudian pulang ketika khutbah itu rukunnya harus beraturan. Kada boleh paling-paling. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat amin alhamdulillah jata paling-paling. Wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqullah. Ada mau lawan pulanglah ketika mengkhutbah itu dianjurkan pendek khutbah itu lah. Khutbah itu kan sebabnya panjang. Nya disunahkan pendek. Pendek. Kalau di sekompol lah, guru sekompol ya, mengkhutbah itu cukup rukun-rukunnya aja selesai.
Oh, bisa berpanjang-panjang khutbah itu. Makruh hukumnya malah berpanjang. Ya kah? Makruh. Jadi disunahkan khutbah itu pendek aja. Dan di atas mimbar atau tempat yang apa ngarannya yang tertinggi. Mungkin kita di sini mimbar ya kalau. Nah, pakai podium Bang Guru jar boleh kada? Boleh hai. Ini yang penting tempatnya tinggi. Kada Muhammadiyah lah jar. Itu terserah selera masing-masing ya kalau. Namun kita kaum tuha kan seleranya kayak model ala-ala mimbar nah kayak itu. Kalau Muhammadiyah kan seleranya ala-ala podium nah kayak itu, sama aja juga. Sunnah aja sama aja, kada masalah. Kalau pang harus senang kayak ini tempatnya ya. Kalau kita kan kayak Masjid Nabawi ya kalau. Nah, Masjid Nabawi itu kan kayak model betangga tuh nah ya kalau. Nah. Kalau pakai mimbar ya kada kalau nya pakai podium ya ada masalah. Sama aja juga, cuma bagusnya itu kayak Masjid Nabawi itu ya kalau. Bagus tuh. Yang kayak model kaum tuha kita lah ya kalau kaum tuha sambatannya. Nah, jadi tempatnya harus tinggi, sunnah. Lawan pulanglah di antara sunnah si khotib juga lah. Di antara kasunahan khotib itu ingin mengucapkan salam 3 kali. Si khotib tuh ketika masuk. Tapi kita di Banjar ini jarang bang lah dipraktekkan sunnah ini. Kita di Banjar ini salamnya ketika naik ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya kalau. Sebujurnya salam itu 3 kali disunahkan ketika masuk. Makanya dianjurkanlah masjid itu ada mihrabnya. Pintu di mihrab tuh nah. Ya kan? Mihrab tuh pasti ya. Masjid itu ada mihrabnya. Maksudnya ada pintu, nah tempat masuknya imam. Nah di situ tuh ketika masuk situ salam. Ya kan? Salam. Makanya itu disebutkanlah si apa namanya si khotib ini datangnya itu ketika hendak naik ke atas mimbar. Karena apa? Salamnya 3 kali. Ya, salamnya 3 kali. Ketika masuk ke pintu mihrab, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian pulang menghadap jamaah. Ini belum naik lagi ke atas mimbar. 1 ketika masuk ke mihrab ya, ke pintu mihrab. Pintu mihrab, ya kah? Kan situ kan ada pintunya tuh nah. Masuk assalamualaikum warahmatullah sekali. Yang kedua pulang menghadap jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian naik ke atas mimbar yang di atas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebujurnya nang kayak itu. Cuma kita di Banjar sekali aja lah. Sekali aja. Tapi kalau di Yaman ya kah? Di Tarim, di Hadramaut, bukan di tempat-tempat yang lain diamalkan sunnah ini. Sunnah kayak itu seperti itu. Sunnah seperti itu. Jadi si khotib tuh langsung ke atas mimbar aja tuh. Itu sunnah bang lah, seperti itu. Lawan pulang disebutkan di sini an yusallimal khotib inda dukhulih. Disunahkan khotib itu mengucapkan salam ketika masuk masjid. Wa inda bulughi ilal mimbar, ketika berada di depan mimbar. Wa idza aqbal, kemudian yang ketiga disunatkan mengucapkan salam ketika berbalik ya kah di atas mimbar, kemudian ingin membalikkan awaknya disunahkan mengucapkan salam. Wa an yajlisa halatal adzan, disunahkan juga si khotib itu duduk ketika adzan dikumandangkan. Wa yaqbil alaihim biwajhih. Nah, dianjurkan juga si khotib ini muhanya itu cangang ke arah jamaah. Wa an yusgal biyaminih wa an yusgal yaminahu bil mimbar. Nah, lawan dianjurkan ketika khutbah itu sebelah kanan ini atau maingkut ke apa sambatannya lah. Lain tongkat sebelah kanan. Samping mimbar tuh nah. Kan mimbar tuh kayak itu ya kalau. Nah, sini sebuting mimbar ya kalau. Jadi tangan kanan ke sini, tangan apa ngarannya? Bapak ingkut nih. Tangan kiri mengikuti tongkat.
Nah, jadi mengikuti tongkat itu tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kanan beingkut ke mimbarnya. Makanya dianjurkan ketika khotib mengkhutbah itu, kalau ya pian hendak mengkhutbah, jadi kita baca kalau hendak mengkhutbah bener ya. Sebujurnya lain babnya apa cuma kalau pian hendak mengkhutbah, amin karena mengkhutbah ya amin. 2024 jar. Mengkhutbah jadi daftarkan. Judul khutbah. Makanya ketika khotib itu di atas mimbar tuh dianjurkan tayamun. Tayamun tuh ke kanan. Misalnya ini misalnya mimbar lah, mimbar. Jadi posisi khotib itu ke kanan sedikit nah. Kiri biar aja kosong. Ke kanan kenapa jadi ke kanan? Lebih ke kanan karena tangan kita itu baupang ya bahasanya lah. Baupang enggak entah itu katihang yang punya mimbarnya yang orang bahar itu kan kayak itu ya kalau apa ya mimbar kaum tuha apa bahasanya ada ininya ya kalau ada tihangnya di muka tuh nah jadi beingkut ke situ sebuting di tongkat sebelah di kirinya tongkat sebelah kiri sunnah nang kayak itu ya kalau adapun yang dimakruhkan lah ketika mengkhutbah adalah banyak kayak ya kalau Pak panjang mengkhutbah. Nah, lawan pulang makruh juga mengkhutbah itu suaranya pelan. Jadi dianjurkan mengkhutbah itu suara tuh lantang. Lantang. Nabi Muhammad tuh bilangnya mengkhutbah nang kayak apa yolah? Nang kayak komando perang tuh nah. Lantang. Jangan mengkhutbah kayak pengajian. Ini kan pengajian, kada mau mengkhutbah nang kayak ini. Kada maunya beda mengkhutbah lawan pengajian tuh beda. Mengkhutbah tuh harus lantang, tegas. Nang kayak komando perang. Ya kan? Kayak komando perang. Jangan mengkhutbah sanduk. Kada mau, ya kan? Kemudian sunah-sunah hari Jumat mandi lah, tayamum atau tayamum toh. Mandi atau tayamum kada kawa bisi mano kada kawa banyu ibaratnya. Maka pakai tayamum. Oh banyak ya kalau sunat-sunatnya. Nah di sini arkanul khutbah, rukun khutbah. Kemudian wajib ayyak tibokai memutatahiran mastur aurati. Wajib makhutbah itu berdiri, kemudian suci dan tertutup aurat. Wajibul julus bainahuma fawqa tuma'ninatus shalah. Dan wajib juga kepada tuan khotib duduk di antara dua khutbah ya paling minimalnya sekadar tuma'ninah. Wal mualah dan kada boleh tak paling-paling. Wa sholatul jamaah, kemudian bab membahas tentang sembahyang berjamaah. Wa sholatul janazah fardul kifayah. Nah, salat jamaah dan salat janazah ini hukumnya fardu kifayah. Wal idan wal kusufan wal witru sunanun muakkadatun. Adapun salat dua hari raya, salat gerhana dan salat witir itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Wa qadar rawatibus shalah, begitu juga sembahyang qabliyah ba'diyah. Wa duha wa tarawih sunanun laha fadlun. Bagi orang yang mengerjakan sembahyang duha, sembahyang tarawih, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Faslun as-saumu. Pasal membahas tentang puasa. Insyaallah kita lanjutkan malam Jumat yang akan datang. Kabar, jadi malam Jumat yang akan datang inilah penutupan kita. Malam Jumat yang akan datang penutupan pas saya kita membahas tentang puasa. Ya kan, tentang puasa. Mudah-mudahan tamat nah. Sekali pertemuan bab puasa. Karena menyambut hari raya, bulan Ramadan ya Allah. Jadi kita membahas tentang puasa. Insyaallah malam Jumat yang akan datang penutupan. Bawai ya kan. Ya. Apa ngarannya kakawanan penutupan. Ada pertanyaan? Men. Hah?
Makhutbah umurnya asal balik, asal orang Islam balik berakal boleh makhutbah. Islam orangnya balik berakal boleh, dan bisian ilmu rukun-rukunnya tahu juga boleh makhutbah. Kalau orangnya kada balik, ya orangnya kakanak, nah itu kada boleh makhutbah. Belum balik hanya 6 tahun, mana makhutbah aja biar harat berceramah. Belum balik lagi. Kada aja orang harat berceramah jar, biar harat berceramah men belum balik kada masuk syarat lagi. Kan syarat makhutbah itu selain Islam, ya kah? Selain berakal harus balik juga. Kada aja orang bakal aja. Buktinya bisa aja berceramah, ya tapi belum balik. Kada masuk syarat, ya kan? Kada masuk syarat. Jadi selama tu orang Islam balik berakal, kemudian suci, baudu nih orangnya, kemudian pulang orangnya paham ilmu jadi khotib, ya kan? Maka boleh aja makhutbah, dan bacanya fasih juga lah. Bacanya fasih. Ada lagi? Kalau ada paseh lah. Oh, kalau ada paseh lah. Misalnya rohnya kedapai. Makhutbah lah, lalu kada paseh. Sambatannya nih kada pas lah. Di sini disebutakan lah asar rukunnya aja. Asar rukunnya aja pas ibaratnya. Kayak tadi kan rukunnya ada 5, alhamdulillah. Pas saja bacanya alhamdulillah. Kada merusak huruf toh. Apa ya lah. Nah, biasanya alhamdulillah. Nah, itu kan merusak toh. Biasanya orang Jawa biasanya ha tuh kho ya Allah. Orang alhamdulillah haknya hak puang ya Allah. Ini kada alhamdulillah jar. Nah, ini kan merusak makna. Nah, nenek kada sah. Tapi mun bujur aja alhamdulillah. Satu ya kalau salawat wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum nafsi bitaqullah. Ketika membaca ayat pulang, nah ayat itu harus paham pulang. Kalau ada kan orang membaca Quran tuh menggurunum kada jelas, kada boleh. Jadi satu suara tuh jadi satu. Makanya pian lah ketika berjumatan tuh perhatikan pian mikrofonnya. Kalau mic-nya itu hancur, nah ngaliham bisa kada mendengar 40 hikum orangnya ketika membaca rukun nih nah paksa ulang, ya kah? Sebujurnya masjid nih ya kalau yang nomor 1 tuh ibaratnya mikrofonnya, baba jumatan semuanya mikrofonnya gamat, tanyaring suara kendaraan di luar, musibaham kada mendengar 40 ikong, nah tanggung jawab panitianya. Masjid di pinggir jalan ibaratnya mobil-mobil yang gana-gana lewat ibaratnya kada kedengaran, kalah ya kan suara mikrofon masjid lawan suara knalpot mobil di pinggir jalan umpamanya. Nah habis ya kan rukun khutbah yang 5 kada kedengaran, nah bahaya, bahaya, bisa merusak Jumatnya tuh. Nah jadi masalah sambatan kada pas tadilah selama rukun-rukunnya pas saja dan bisa dipahami, ya selama rukun-rukun yang 5 tadi alhamdulillahnya, salawatnya, wasiat takwanya, kemudian pembacaan ayat Al-Qur'annya lawan doanya, selama itu bujur aja yang lain rusak ada masalah. Jangankan rusak ada bagus bacaan ya kalau ibaratnya tak tinggal yang lain kada masalah, apalagi rusak aja. Yang penting yang rukun teh membaca ayat harus pas ya kah. Belum ada pian sempat pernah berjumatan jadi tuan khotib tapi belum ada menyambat orangnya lah, dan di mana tempatnya kada menyambat kada boleh ya kalau ketika empat berjumatan pian lah si khotib ini membaca ayat tuh kada jelas jadi satu bukan masalah mikrofonnya kada dasar, memang suara sidin sekalinya membaca tuh kada jelas dulu membaca apa sidin ayatnya. Paksa ulang Jumatan jadi satu bacaan sidin tuh misalnya lah orang wal asri
innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Ini kan jelas tunggal bigian kawa dipahami. Ini kada jadi satu suara tuh jadi satu kayak pamanya tuhan kada bisa ulun. Maka tuh rukun. Nah paksa maulang ya paksa ibaratnya bejuhur. Kada sah Jumatnya. Kada sah Jumatnya. Jadi yang penting rukun yang 5 tadi jelas. Yang lainnya kada jelas, kada masalah, kada paseh, kada masalah. Ada lagi? Nah, yang mana? Situ. Situ Allah. Kalau yang mikrofonnya bagus saja, cuma yang aktifnya banyak kalau jauh atau enggak? Nah, ya itu, Pang. Salah siapa? Salah. Salah siapa kayak? Salah panitia doang. Salah siapa? Bingung aja mus. Ya sebagai seharusnya kita sebagai khotib tahu di ilmunya, Pang lah. Ya, kita khotib nih, Pang, yang sebujurnya. Artinya kan kita sebagai khotib, nah artinya rukun yang 5 ini harus kita orang nih mendengar gitu nah. Orang nih mendengar. Masalah isi khutbah, masalah bahasa Indonesia itu kada apa-apa. Paham kah kada paham kah? Kadang-kadang lah. Ya. Kadang-kadang kada paham Rajen. Tapi itu kada masalah. Yang penting rukun yang 5 tadi itu alhamdulillah salawat, wasiat takwa, pembacaan ayatnya jelas, kemudian berdoa. Nah, kedengaran oleh orang-orang yang di masjid lebih pada 40, selesai sah Jumatnya. Kalau nya kada kedengaran ibaratnya dengan alasan mic-nya lah mati atau apalah. Ya kah? Nah, ini yang bahaya nih. Bahaya. Kalau jauh mikrofonnya ibaratnya di baju sini seumpamanya suara sidin gamat pulang lah. Ngalibanannya tagur ya atau sikung nggak berdiri nah manuakan apa memuncurkan mikrofon sidin sekira nyaring aja tuh aku udah takut. Tapi amunnya kedengaran aja ada masalah ya kalau amunnya kedengaran aja lebih pada 40 mendengar suara itu nah. Tapi kalau nya kurang pada 40 membahayakan Jumat kita. Kan wajib nah. Ya kah? 40 wajib. Seandainya adalah 40 ikung toh lah. Ini permasalahan pulang. 40 ikung aja jamaahnya yang hadir. Seikung ada yang tulik, itu kada sah. Seikung ada yang tulik. Jadi 40 ini udah sebujur normal orangnya. Normal. Ya kah? Misalnya 40 ikung, seikung yang tulik. Apakah sah Jumatnya? Kada bejumatan, bejuhuran aja. Gara-gara seikung aja ya kalau. Apalagi ibaratnya kada kedengaran. Makhutbah kada kedengaran 40 ikung orangnya. Nah, anuam, Bapak bajuhuram. Ya kah? Bajuhur. Tapi kalau nya ulun ada pian lah perguruan ulun. Ya kah? Sidin tuh biar kada bemek nyaring banget suara sidin. Kada bemek kan memang juga kan bilanya makhutbah itu udah sebujur lantang dianjurkan. Nya beda lah kita pengajian lawan makhutbah itu lain bawaannya. Ya kah? Membaca manakib belum membaca khutbah beda. Ya kalau beda. Pengajian lawan makhutbah beda bawaannya. Kalau pengajiannya santai ya kalau makhutbah itu ada kok santai. Guringan orang mun santai. Mun santai guringan orang. Ada pian lah guru ulun tuh ibaratnya suara sidin tuh nyaring. Paribasnya kada bamekan ya orang mendengar aja juga. Nah, ini ada masalah munnya mendengar. Amunnya suara gamat ya kah? Kemudian mic kada sampai. Nah, ini yang bisa membahayakan Jumat ya. Mau ulang? Apa tadi, Min? Oh, ada, tapi belum syarat menjamak lah. Ada syarat menjamak sembahyang. Jadi jamak atau mangkasar itu dua permasalahan Minai. Jamak mangkasar itu dua permasalahan. Jamak itu menggabungkan dua sholat. Mangkasar itu meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu kasar.
Adapun sembahyang jamak, ya kah? Adapun sembahyang jamak itu cukup keluar daerah boleh menjamak. Contoh pian ini orang Handel Bakti lah. Handel Bakti ini Kabupaten Barito, Kuala. Keluar mana ke Banjar. Boleh menjamak sudah, sebujurnya boleh menjamak. Ini menjamak lah, lain mangkasar. Makanya itu lu jelaskan jamak dan kasar itu dua permasalahan. Jamak tuh menggabung sembahyang. Pian misalnya mau Handel Bakti ke Banjar, lalu asa ngalih pangjar manggawi asar. Asa hendak digabung aja juhur ke asar, boleh jamak takdim ngarannya. Mendahulukan sembahyang asar ke juhur. Kalau takhir itu kan mendudikan atau mengerjakan sholat juhur ke asar. Takhir ngarannya melambatkan, mendudiakan. Kalau takdim itu kan memajuakan. Ya kah? Misal orang Handel Bakti ke Banjar, hendak menjamak boleh, ada masalah. Itu menjamak apa enggak? Tetap jumlah rakaatnya yang 4 rakaat, ya kah? Kada boleh jadi 2. Nah, adapun qashar, nah ini syaratnya ada pulang. Kalau qashar itu bukan hanya sekedar keluar daerah aja, tapi wajib inya mencapai perjalanan 80 kilo lebih. Contoh mulai Handel Bakti ke Amuntai itu kan lebih pada 80 kilo atau Kapalangka sama banyak. Ya kan Kapalangka itu kan jauh. Nah, 80 lebih pada 80 kilo. Nah, maka diperbolehkan inya mengqashar. Salat yang asalnya 4 rakaat jadikan 2. Makanya salat zuhur, salat asar, salat isya, ya kan? Itu kan 4 rakaat tah. Nah, dijadikan 2. Kenapa? Karena musafir. Boleh? Ya kan? Boleh jamak dan qashar. Kapalangka tuh. Misalnya pin Kapalangka misalnya, mata roti nih. Julak rudi. Kapalangka mata roti. Tulak pin ibaratnya pian imbah sembahyang subuh. Nah, jadi supaya kada basi singgahan lagi, kan bolehnya malam lah tah. Maghrib lah. Nah, itu kan lewat tuh maghrib. Artinya taling kawe zuhur asarnya supaya sekali bersinggah aja azan zuhur pian sembahyang jamak takdim. Ya kan menggawi sembahyang asar ka zuhur. Pian jamak takdim menjamak gabung aja jar. Sembahyang asar ka sembahyang zuhur jamak takdim ngarannya kala. Kemudian dia qashar menjadi 2 rakaat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Boleh. Boleh. Itu syaratnya ya Allah. Syarat jamak atau qashar lah. Jamak atau qashar. Usalinya bisa ya kalau saja kok. Usal itu sebujurnya apa ngarannya bahasa Indonesia gini bisa. Aku menjamak sembahyang zuhur ke asar misalnya lah, atau asar ke zuhur. Nah, jamak niatnya nih. Lawan pulang dianjurkan ketika kita itu menjamak sembahyang, ketika menjamak sembahyang itu berniat. Misal pianlah zuhur, hendak jamak takhir nih. Tanggung ja zuhur jar anu basinggah. Aku asar aja hendak mentakhir jamak takhir aja. Hendak mentakhirkan zuhur ke asar. Jamak takhir ngarannya ya lah. Mendudikan, melambatkan. Nah, takhir ngarannya. Maka pian wajib sebelum habis waktu zuhur wajib pian berniat. Nah, sahajaku menjamak sembahyang zuhur ke asar wajib tuh. Kalau nya kita kada berniat nangka itu, kalau nya kita kada berniat nangka itu tah, maka mangkodok jatuhnya kada menjamak kada. Misalnya pian misalnya Kapalangka ya kala. Hendak ibaratnya Kapalangka waktu asar sudah. Jaku belum berjuhur. Boleh kada menjamak? Lihat dulu. Pian waktu juhur tadi berniat jamak kada? Mau kada niat kada boleh. Paksa mengkodok. Paksa mengkodok. Nah, itu syaratnya juga. Ya kah? Syaratnya. Syarat jamak takhir lah. Jadi sebelum habis waktu zuhur harus berniat dulu. Aku nah
menjamak waktu zuhur ke asar. Misalnya Pangjar kayak ini pulang. Pian hendak menjamak zuhur ke asar nih. Sakanya belum maghrib sudah sampai. Kehandal bakti padahal niatnya hendak menjamak. Nah, sebelum maghrib sudah sampai, ada boleh lagi menjamak. Itu ada menjamak lagi, itu sembahyang qada aja lagi udah boleh. Nah. Kecuali takdim tadi. Aku nih sampai Jepang sebelum maghrib jar. Cuma sakira kada basa singgahan lagi supaya sakira kada bagaganangan lagi. Jadi aku hendak jamak takdim. Asarnya ku gawe di zuhur aja. Nah ini kan ada masalah. Pian sampai soalnya sebelum maghrib. Nah ada masalah lagi. Karena takdim. Lain takhir tadi ya kalau. Pian di jalan misalnya kalau. Ini antara Pangjar mon macet nih. Mon macet bisa kada sampat pang basar jar. Menggawe nih. Amunnya kada macet sampat aja pang basar. Ya kah? Nah, lalu sekalinya pian mantak bejuhur belum lagi nah. Rencana hendak menjamak jamak takhir. Ya rencana hendak menjamak sekalinya sampainya sebelum maghrib nah mangkodo aja lagi. Mangkodo ya kah? Jadi bagusnya jamak takdim aja. Mau nyepen ya kalau jamak takdim tuh niatnya pertama tuh ya lah. Pulang guru jar, usalinya Bang jar, usali nang kayak jama tuh kan awalnya usali itu kan ya. Sahaja aku menjamak sembahyang zuhur ke asar misalnya kalau lah. Atau sebaliknya sembahyang asar ke zuhur, menjamak nih. Nah kemudian pulang setelah salam itu kayak apa pulang? Apakah nangka itu pulang niatnya? Kada. Saja aku sembahyang asar misalnya berapa? Menjamak ya kalau berapa rakaat? 2 rakaat. Jamak qashar misalnya 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kada perlu lagi ibaratnya usali apa ngarannya aku menggabung sholat zuhur ke asar atau apa kayak itu ya kalau. Sholat yang kedua nah ibaratnya. Kada perlu lagi kita menggantungkan niat yang kayak sepanjang di niat yang awal kan panjang niatnya tuh. Saja kok menjamak sembahyang zuhur ke asar jamak takhir ya kalau sembahyang zuhur ke asar berarti takhir lah. Saja kok menjamak takhir zuhur ke asar 2 rakaat jamak qashar ya kalau 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar. Tuh salinya kalau. Kemudian kena sembahyang asarnya langsung aja saja sembahyang asar jamak qashar 2 rakaat karena Allah taala. Dah cukup aja sudah. Karena sudah di awal dari ya kalau niatnya. Kada perlu panjang-panjang lagi. Itu sembahyang jamak atau qashar. Jadi bedalah jamak lawan qashar. Kalau qashar syaratnya 80 kilo lebih perjalanan. Kalaunya jamak pian keluar daerah aja. Ini kan daerah Batola, Banjar lain daerah lagi. Banjar tuh Batola lain Merabahan lagi. Nah, itu boleh pian menjamak. Boleh menjamak, sudah boleh. Aku nasal beganangan Bang asar nih jar. Aku gabungakan aja kan lawan aku sudah berada di luar daerah aja. Aku gabungakan aja. Zuhur tuh ke asar, asar tuh ke zuhur. Nah, ada masalah. Menjamak. Tapi maunya di rumah ada boleh menjamak. Di rumah misalnya lah. Aku ada boleh. Itu menurut Imam Syafi'i lah, tapi beda dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Atau misalnya garing. Nah, garing. Pian garing samanya garing. Ini munnya sembahyang garing ini kan ngaleh salang buudu inilah itu. Coba bayangkan. Ibaratnya zuhur asar. Ya kah? Buudu pulang pacul pulang ibaratnya nih. Pakakas garing nih, ya alat garing nih. Nah, daripada dipacul menjamak aja pian. Menjamak karena garing ya Allah. Menjamak sembahyang zuhur ke asar atau asar ke zuhur. Sakira kada ribet ya kalau boleh. Garing. Ada lagi? Habis saya sudah lah. Jam 10 lewat dah. Ada lagi? Ada lagi? Siapa? Oh. Ini sholat jamaah. Iya. Tadinya sholat sendirian. Nah, atau di belakang ada yang menggantung. Sholat berjamaah.
posisi sapnya gimana? Dua, jadi berdua. Posisi sap antara imam sama makmum. Posisi imam atau berarti makmumnya berarti tanyalah kayak apa makmum. Ambil sebelah kanan. Sebelah kanan, kemudian kalau cuma berdua lah itu dianjurkan ya sekira-kira jempolnya si makmum ini sejajar dengan tumitnya imam. Nah itu aja, jangan terlalu jauh. Kadang kayak biasa tuh kan kita kan pas kalau jadi kita di dalam salat berjamaah itu dianjurkan kanan dulu, jangan tengah-tengah. Sini imam, sini makmum, tengah-tengah ada. Boleh aja juga, cuma yang sunnah itu adalah si makmum ini berada di sebelah kanannya imam. Kalau cuma berduaan aja pada kanan sajadahnya, ya kan? Ya sekira-kira jempolnya si makmum ini tepat berada di tumitnya imam. Ya sejajar lah. Kadang disampaikan tuh ada juga sejajar. Jadi supaya sekira mendengar ya kalau bacaan si imam. Kadang-kadang imam gamat rajin, ya kan? Lawan pulang bilangnya apalagi di masjid ya kalau orang sibuk bawirit ya kah mek ini, jadi kita parak aja, kita dekatakan aja kayak itu nah. Kada boleh sejajar lah. Jadi jempolnya si makmum berada di sejajar di tumitnya imam. Dan sebelah kanan. Dua ya? Kalau berdua. Ada lagi satu, berarti tiga. Berarti si makmumnya ini mundur. Tapi mundurnya ini hati-hati, jangan sampai lebih dari 3 gerakan. Ya kan? Sekali ingkang berdiam, batuman inah ya kalau berdiam satu mat. Ingkang pulang yang kedua, langkah yang kedua berdiam pulang. Sampai sejajar lawan si makmum yang di belakang juga. Jangan ibaratnya si makmum di belakang ada juga ibaratnya berdua bertiga mau empate. Seorang tetap posisi yang tadi, jangan. Makruh hukumnya. Jadi kita mundur. Kalau nya berdua aja ya kalau awalnya berdua, bujur jangan kayak itu. Nah, tapi kalau nya banyak orangnya ya kayak itu bang tadi, mundur. Ada lagi? Satu lagi. Oh. Ditambah kalau sholat suami istri posisinya. Oh, suami istri. Kalau si istri itu dianjurkan yang pertama paling belakang bang lah. Jadi selama adalah laki-laki kada boleh istri itu sejajar dengan laki-laki, tidak boleh. Jadi di belakang makmum sambatannya. Ya kalau misalnya berduaan aja bang, nah berarti di situ tuh apa ngarannya posisi si istri itu berada tetap ya kah? Tetap berada di apa ngarannya sebelah kanan si imam. Tetap. Tapi selama itu makmumnya kada ada lelakian. Ya kah? Kalau ada lelakian maka dianjurkan si istri ini di belakang. Misalnya bang, imam, lakian, makmum. Nah babinian ini di mana? Ambil ya tengah-tengah. Ya kah? Sebagian ada juga mengatakan babinian ini sejajar lawan imam. Ya kah? Sejajar lawan imam. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sini imam, sini bini pas tengah-tengah ya kalau. Cuma bagusnya tuh ya kah berikan ruang lah ya kalau ketika dua laki bini misalnya ya takutnya ada umpat sembahyang berjamaah juga ya diberikan ruang sedikit. Jadi tengah-tengah ya kah apa ngarannya si babinian ini. Ada juga mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ada seperti laki-laki juga. Jadi posisi si babinian ini berada di sebelah kanannya si imam. Nah itu juga tuh. Tapi ada mengatakan kada sejajar. Jadi tengah-tengah sejadah imam sini berarti sejadah bibinan di belakangnya. Ada juga seperti itu. Selama kada ada lelakian ya kalau ada lelakian maka dianjurkan bibinan paling belakang. Ya, bibinan paling belakang. Ada lagi. Jadi malam Jumat yang akan datang penutupan ya kalau penutupan dan insya Allah membahas tentang bab puasa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم خبير